mendengarkan podcast ini. Pada kesempatan ini kita akan khusus menyoroti kata pertama dalam doa Bapa kami. Kata itu adalah Bapa. Ajaran Tuhan Yesus kepada murid-muridnya untuk memanggil Allah sebagai Bapa dalam doa Bapa kami adalah pengajaran yang cukup mengejutkan bagi masyarakat Yahudi pada waktu itu. Walaupun sebagian orang-orang Yahudi juga memiliki konsep Allah sebagai Bapa, seperti yang ditulis dalam Yohanes 8 ayat 41. Tetapi mereka pada umumnya hampir tidak pernah memanggil Elohim, Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu sebagai Bapa atau Aba. Bahkan karena sedemikian hormatnya mereka terhadap Tuhan semesta alam, Elohim, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Israel itu, yang mestinya disebutkan, dilafalkan Yahweh, tetapi mereka melafalkan dengan kata Adonai, yang artinya Tuanku. Jadi kalau orang-orang Yahudi berdoa memanggil nama Yahweh, itu tidak melafalkan kata Yahweh, tetapi Adonai. Kalau mereka membaca Alkitab Perjanjian Lama ada kata Yahweh, mereka tidak melafalkan kata itu dengan kata Yahweh, tetapi menyebutkan Adonai, yang artinya My Master, Tuanku. Nah, Tuhan Yesus mengajar murid-murid untuk memanggil Allah sebagai Bapa. Ini termasuk tindakan yang radikal dan liberal, bebas. Sebenarnya di balik panggilan Bapa itu ada satu yang luar biasa yang harus disadari oleh kita. Bahwa Tuhan hendak mengembalikan manusia kepada martabatnya. Tuhan hendak mengembalikan manusia kepada martabatnya. Tuhan Yesus menghendaki manusia kembali kepada martabatnya. Dan martabat manusia itu martabat ilahi. Martabat ilahi. Dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7 diungkapkan cara Tuhan menciptakan manusia. Dan saya berulang-ulang menjelaskan itu baik di dalam pemberitaan firman Suara Kebenaran maupun pendalaman Alkitab. Bahwa hanya makhluk ini yang menerima hembusan. Sangat berarti, saudaraku sekalian, hembusan dari nafas Tuhan itu. Wajipak. Tidak ada makhluk yang dihembus. Wajipak. Ini artinya luar biasa. Sebab dengan hembusan ini, saudaraku sekalian, manusia menerima yang saya sebut dalam perjumpaan yang lalu sebagai nismat kayim. Tidak ada makhluk yang diwajibkan oleh Tuhan. Hanya manusia. Jadi manusia ini, saudara, tubuhnya, fisiknya itu, fisiknya ini diambil dari debu tanah. Min Adam. The dust of the ground. Tetapi intinya yang menggerakkan fisik itu dari Allah. Tubuh manusia dari tanah liat. Min Adamah. The dust of the ground. Tetapi isinya itu diwajipak, dihembus. Dan manusia menjadi makhluk hidup.
Jadi sebenarnya bisa dikatakan bahwa manusia pertama itu dilahirkan oleh Allah. Kita sering takut mengucapkan itu karena kita takut mengaku-ngaku Allah. Kalau filsafat kebatinan mengatakan bahwa manusia itu adalah petikan atau pijaran api Allah. Dan itu ditentang habis-habis oleh para teolog termasuk saya dulu. Tapi hari ini kita sulit untuk membantah bahwa memang apa yang ada dalam diri manusia itu keluar dari dalam diri Allah. Tidak pernah ditulis dalam Alkitab bahwa roh manusia itu diciptakan. Yang dibentuk, yang diasah, yang diyatser, itu fisiknya dari apa Armin Adamah tadi. The dust of the ground. Dibentuk. Tetapi rohnya itu keluar dari dalam diri Tuhan. Jadi sebenarnya bisa dikatakan bahwa manusia pertama Adam dilahirkan oleh Allah sendiri. Seperti seorang ibu yang melahirkan anak. Anak itu keluar dari rahim, dari diri sang ibu. Tapi ketika ia lahir, ia menjadi sosok dirinya sendiri, sosok yang terpisah. Nah, itulah sebabnya dalam Ibrani 12 ayat 9, coba kita baca ayat itu. Yang mungkin selama ini kita tidak terlalu memperhatikannya. Ibrani pasal 12 ayatnya yang ke-9. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Jadi sebutan anak untuk kita dan panggilan Bapa untuk Tuhan semesta alam itu bukan basa-basi. Kalau kita mengadopsi anak lalu memanggil kita Papa, Dedi, Ayah, itu bisa hanya karena status atau selembar surat adopsi loh. Tapi kalau kita memanggil Allah sebagai Bapa, itu bukan sekedar status. Karena memang kenyataannya manusia dilahirkan oleh Allah. Tetapi saudara, jangan salah mengerti bahwa Allah punya anak yang lain. Dan itulah Allah sendiri atau yang dijadikan Allah oleh Allah Bapa sebelum dunia ada atau pra-eksistensi. Yaitu anak tunggal. Nah yang ini misteri dan kita jangan coba-coba membedah bagaimana cara Allah melahirkan putra tunggalnya itu. Sebab itu ada sebelum dunia dijadikan. Dan dia yang menerima segala kuasa dan pemerintahan. Dan kita harus mengatakan ya Tuhanku, ya Allahku. Kalau Tuhan berkata, Allah Bapa berkata, tuh sembah, ku jadikan dia Allah, saya sembah dia. Apa sulitnya saya mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Allah. Nah yang ini tidak kita bahas di kesempatan ini. Kita bahas di Kristologi. Tapi kalau saudara mau belajar sedikit untuk mendapatkan perbandingan. Ketika Tuhan Yesus turun ke dunia, saudaraku, ya. Tuhan itu meninggalkan kemuliaan. Kemuliaan ditinggalkan. Tetapi yang turun itu rohnya. Yang dikandung oleh Maria. Fisiknya menggunakan fisik seperti yang kita miliki. Persis yang kalau dilukai juga sakit. Yang bisa lapar dan capek. Dan jiwanya juga berkembang. Maka dia betul-betul 100% manusia. Tapi 100% Allah. Kenapa? Karena rohnya roh anak Allah. Roh anak tunggal Bapa. Jelas 100% Allah. Kata rohnya roh Allah anak. Nah, kalau roh kita bukan roh Allah anak. Roh dari Allah. Saya menulis satu kalimat yang mungkin bisa menimbulkan
pertanyaan, tetapi tidak ada kata lain yang dapat saya gunakan bahwa dari diri Allah itu mengalir suatu roh. Dari diri Allah itu mengalir suatu roh. Dan itulah yang jadi roh manusia. Saudaraku sekalian, jadi sebutan anak untuk kita di hadapan Tuhan semesta alam dan sebutan Bapa di mulut kita, itu bukan basa-basi. Kalau anak adopsi panggil Papa, itu karena sebuah pengakuan dan selembar surat adopsi yang dilegalisir pengadilan. Tapi kalau kita memanggil Tuhan semesta alam Allah Israel sebagai Bapa, memang faktanya manusia itu anak. Tidak pernah kita temukan dalam Alkitab bahwa roh manusia diciptakan oleh Allah. Yang ada itu kata yatser, menciptakan, membuat, asah, membentuk, lalu menghembus. Nah, ide ini memang dari apa yang tidak ada menjadi ada. Creatio ex nihilo. Dari Tuhan punya ide yang sangat cemerlang di situ. Karena manusia adalah anak Allah, maka manusia pasti memiliki unsur-unsur yang ada pada Sang Pencipta. Itulah sebabnya maka dikatakan manusia segambar dengan Allah atau imago Dei. Jelas sekali kenapa dikatakan segambar, karena roh yang dimiliki lahir dari Allah. Kalau bapaknya tukang berantem kan anaknya jadi tukang tawuran. Anak pasti mewarisi DNA orang tua. Demikian pula dengan manusia, mestinya mewarisi DNA Tuhan. Tapi kalau kita lihat manusia hari ini, kita lihat hidup kita nyaris tidak percaya kalau kita ini anak Allah. Dan nanti kita akan belajar bagaimana Tuhan mengembalikan martabat itu. Pengembalian martabat itu bukan sekedar pengembalian sebuah status, tetapi mengembalikan secara de facto, bukan secara de jure. Secara de jure artinya secara hukum dikembalikan sebagai anak Allah. Secara de jure nggak ada artinya kalau tidak secara de facto. Kenyataannya apakah betul-betul bertumbuh sampai punya unsur-unsur seperti yang Allah miliki, itu de factonya. Makanya orang Kristen harus dimuridkan. Orang Kristen harus belajar. Orang percaya harus bertumbuh. Sampai Bapa di surga menemukan pribadi anaknya Yesus Kristus, yang adalah model manusia yang Tuhan kehendaki atau Bapa kehendaki di dalam diri kita. Makanya kalau kita sudah berani menyebut Allah itu Bapa, itu konsekuensinya luar biasa. Dan Anda harus mendengarkan khotbah saya mengenai blood covenant, perjanjian darah. Kan kita diwajibkan ikut perlombaan, Ibrani 12, betul? Ayat 1, melepaskan beban dan dosa. Dan itu bukan hal yang sederhana. Kenapa? Sebab untuk perlombaan itu harus memandang Yesus yang tekun memikul salib. Kamu belum sampai mencucurkan darah. Jadi kamu harus all out sampai tingkat mencucurkan darah. Ini tidak harus darah dalam arti fisik, di mana orang harus berdarah-darah. Tapi darah itu bicara soal inti kehidupan atau nilai tertinggi manusia. Memang juga bisa berdarah fisik, betul, itu para martir. Tapi semua orang percaya harus bergumul untuk bisa memiliki iman yang sempurna seperti Tuhan Yesus. Supaya kita ini jadi anak bukan secara de jure, tapi secara de facto. Kalau anak gembel di pinggir jalan ditebus, dibeli oleh seorang bos, maka dia bukan hanya punya status anak bos, tapi juga harus belajar bagaimana makan di tengah-tengah para eksekutif, bagaimana jadi anak orang kaya, bagaimana punya sopan santun, ya, hidup sebagai anak priayi dalam keluarga bos itu. Demikian pula kita. Jadi begitu kita menyebut Allah Bapa, dididik, punya target, you must be perfect. Kamu harus sempurna. Jadi panggilan Bapa itu tidak main-main.
Kalau orang Israel nyebut Allah sebagai yang maha kuasa Allah, mereka tidak dituntut sempurna. Tapi kalau kita menyebut Bapa, jadi anak, you must be perfect. Kamu harus sempurna. As just your Father in heaven is perfect. Menyebut Allah Bapa cuman karena mau bisa menggerogoti kuasanya, menikmati berkat-berkat jasmaninya. Konyol, saudara. Konyol itu. Goblok. Jadi akhirnya Tuhan akan berkata, aku tidak kenal kamu, kamu yang tidak melakukan kehendak Bapa. Kalau menyebut Yesus Tuhan, Tuhan, itu kan berarti menerima Dia. Yang menerimanya diberi kuasa. Supaya itu de factonya. Menjurus ke de facto jadi anak. Ya hari ini kekristenan dijual murah. Itu sangat devaluatif. Dan tidak melahirkan orang-orang Kristen yang murni. Tidak melahirkan orang-orang Kristen yang original. Kristen palsu, saudaraku. Dan akhirnya tidak akan dikenal oleh Tuhan. Nah, seandainya manusia tidak menerima hembusan nafas Allah, apakah manusia jadi makhluk yang bernyawa? Mengapa tidak bisa? Hewan-hewan lain juga tidak dihembus, juga jadi makhluk yang bernyawa. Jadi kalau manusia tidak dihembus oleh nafas Allah, bisa hidup nggak? Ya hidup. Jadi seperti babon cantik, monyet ganteng. Tubuhnya manusia, karakternya binatang. Manusia bermartabat karena dalam dirinya ada Roh Allah. Itulah sebabnya dalam Yakobus 4 ayat 5. Firman Tuhan mengatakan, bukan tanpa alasan kalau kita mesti berkata, roh yang ditempatkan dalam diri kita diingini dengan cemburu. Karena memang dimiliki Bapa. Tubuh kembali ke tanah, roh kembali kepada yang memberi. Nathan yang mengaruniakan. Yang memberi atau dari mana ia berasal. Maka Allah cemburu kalau jiwa manusia diisi dengan berbagai keinginan hasrat, dikloning oleh iblis, dibawa ke neraka. Bapa cemburu. Karena kita miliknya. Oleh sebab itu kalau saudara jadi anak Tuhan yang mau mengasihi Tuhan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan. Itu resek banget Bapak di surga. Ibu mana yang gak resek? Kecuali ibu jahat, ibu gila. Gak apa-apa nak, nanti kamu jadi pemulung aja ya. Pemulung puntung rokok. Buset itu ibu. Ibu-ibu lihat anak orang pintar itu, waduh jadi cemburu. Mungkin cemburu yang positif ya. Kok anak itu bisa nyanyi, anaknya dilesin vokal. Kan begitu. Dia ingin anaknya sukses. Bapak di surga ingin supaya kita ini seperti Tuhan Yesus. Roh dari Allah itulah roh manusia. Inilah yang membuat manusia berkeadaan segambar dengan Allah, memiliki kemampuan untuk mengerti kehendak Tuhan. Wah, itu luar biasa. Gak ada makhluk yang bisa mengerti kehendak Bapa. Apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Dan ini sebenarnya tujuan keselamatan itu. Usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangannya, saudaraku sekalian. Nah, roh manusia yang berasal dari Allah ini, roh manusia yang berasal dari Allah ini, bukan hanya kekuatan yang menghidupkan, tapi juga memuat pikiran dan perasaan dan kehendak yang sesuai dengan Allah. Di dalam roh manusia itu, atau di roh manusia itu, terdapat nurani yang bisa menyuarakan suara Tuhan. Itulah sebabnya dalam Amsal 20 ayat 27 dikatakan bahwa roh manusia adalah pelita Tuhan. Roh itu kalau dalam teks aslinya nasamah, nafas, sama dengan Kejadian 2 ayat 7. Jadi saudaraku sekalian, kita harus memahami prinsip ini. Jadi tubuhnya ini memang dari debu. Dan ini, tubuh ini perlu terus proses pergantian sel. Saudara
Kalau ndak mau terima ya diem-diem dulu. Nah, mikir dulu. Manusia itu disuruh makan, betul nggak? Suruh makan nggak manusia itu? Untuk apa? Untuk hidup. Kenapa? Kan sekarang teknologi life science udah begitu hebat ya saudaraku. Manusia itu kan mengalami pergantian sel. Tiap 5 tahun biar sel-sel kita bisa diganti sepenuhnya. Terus pergantian sel. Tiap hari itu miliaran sel diganti terus. Dengan makanan yang kita konsumsi. Makanya kalau mengkonsumsi makanan yang salah, itu umurnya pasti pendek, nggak mungkin panjang. Pasti. Itu pasti, dan macam-macam. Nah, karena kejatuhan manusia dalam dosa, saudaraku, manusia mengalami proses pengausan atau kematian. Mestinya tidak perlu kalau manusia tidak jatuh dalam dosa. Nah, kalau manusia tidak jatuh dalam dosa, bukan tidak mungkin selnya diganti terus ini. Ini dari tanah nih loh. Makanya mineral-mineral yang diambil oleh pepohonan, betul, jadi makanan. Tetapi rohnya itu roh dari mana? Tuhan ini pasti ada kehausan yang bisa diisi oleh Tuhan. Makanya kalau manusia bergantung kepada Tuhan, berlindung kepada Tuhan, itu satu dasarnya. Ada kekosongan dalam jiwa yang tidak bisa diisi oleh siapapun kecuali Tuhan. Jangan karena kerjaan, karena ekonomi. Itu orang-orang lemah yang tidak bertanggung jawab. Nah, konyolnya kalau kemudian pendeta berkata, mari saya doakan masalahmu, akan cepat selesai. Nah, itu akhirnya menyesatkan. Padahal kalau saudara berusaha dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti menolong. Nah, manusia ini, saudaraku, fisiknya ini memang dari tanah. Tapi ininya, yang menghidupkan ini, ada roh. Ini dari Allah. Luar biasa martabatnya. Luar biasa. Makanya kita memanggil dia Bapa. Maka doa Bapa kami ketika mengajarkan kepada kita panggilan Bapa untuk Tuhan semesta alam, kita dibawa kembali kepada kesadaran diri. Who am I? Who am I? Siapakah aku ini? Nah, kalau kita sudah mulai mengerti hal ini, waduh saudara, kita juga jadi malu nanti kalau bikin salah. Nah, nanti kita akan belajar. Dan jangan membawa kami ke dalam, lepaskan kami dari yang apa itu. Nah, itu pergumulan supaya jangan jadi binatang. Itu nanti. Makanya setia terus mendengar doa Bapa kami. Roh manusia pelita Tuhan. Artinya apa? Bahwa roh manusia ini yang bisa memberitahukan apa yang Tuhan kehendaki. Amin. Nah, sebenarnya ayat ini pernah saya khotbahkan khusus. Nah, karena kita hari ini fokus kepada panggilan Bapa, tetap saya singgung tanpa saya dalami, tanpa saya eksplorasi untuk ayat ini. Saudaraku sekalian, kalau manusia jadi anak bagi Tuhan semesta alam, karena memang roh manusia ini dari Tuhan. Memang ini dari Tuhan. Bukan basa-basi loh, manggil Bapak, nggak basa-basi. Nah, kalau kita belajar nanti, berani-beraninya Paulus tulis, dia menjadi yang sulung di antara banyak. Kok berani-beraninya? Ya memang kita tidak pernah memanggil Tuhan Yesus abang atau koko, atau kakak, atau mas. Tapi di konteks itu, saudara loh. Dia yang sulung tuh koko kakak tertua loh. Abang besar loh, abang yang terbesar, yang tertua maksudnya. Mau diartikan apa kalau bukan begitu? Nah, begini saudaraku sekalian. Roh manusia ini, saudaraku, menguasai jiwa sebelum jatuh dalam dosa. Jiwa yang mengendalikan seluruh hidup. Makanya kenapa? Mengapa sekarang orang mati belum bisa makan? Dan Tuhan pun juga tidak makan dengan orang-orang mati. Karena orang mati hanya punya roh dan jiwa, tubuhnya belum ada. Nanti kalau tubuhnya sudah diberi, tubuh kemuliaan kebangkitan, baru makan. Paham itu? Nah, tubuh kemuliaan itu adalah tubuh yang pernah dirancang oleh Tuhan untuk Adam dan Hawa. Sebab itu tubuh yang terbaik. Waine of maut, very best.
kata Alkitab. Oke? Tuhan nggak mungkin licik begini, aku ciptakan yang terbaik, tapi terbaik sekarang, nanti aku bikin yang lebih baik lagi kalau manusia itu dalam dosa, aku bangkitkan, aku kasih tubuh yang lebih baik. Nggak mungkin. Nggak licik begitu Tuhan, nggak mungkin. Oke? Nah, jadi sebenarnya saudaraku, roh manusia itu yang menguasai tubuh. Tetapi harus perlu interface atau mediator, ini mediasi. Ini jiwa. Nah, jiwa inilah yang mengendalikan seluruh hidup. Yang lain tadi saya ngomong kenapa dikatakan orang mati sekarang tidur, ya karena belum punya tubuh kemuliaan. Itu luar biasa loh, itu penjelasannya sebenarnya. Begini saudara. Jadi roh ini yang menguasai jiwa. Jiwa mengendalikan seluruh hidup. Nah, selama orang masih dengar-dengaran dan nurut, ini disebut anak-anak Allah. Maka di Kejadian pasal 6, nanti kita lumayan akan membedah ayat itu. Kejadian pasal 6, 1-4. Ada anak-anak Allah dan anak-anak manusia. Anak-anak Allah itu bukan malaikat. Adalah salah kalau itu malaikat. Karena malaikat itu roh-roh yang melayani. Kita tidak pernah membaca malaikat punya daging. Tidak punya sperma atau ovum. Itu keturunan Set yang masih dipimpin oleh Allah, yang masih mau dipimpin oleh Allah. Begitu keturunan Set kawin campur, Tuhan berkata, wah, daging adanya. Allah mengundurkan diri, betul? Amin. Makanya yang memanggil dia Bapak harus hidup tidak menurut daging, harus hidup menurut roh. Nah, nanti kita lihat itu. Enak manggil dia Bapak tanpa konsekuensi. Tidak bisa. Makanya sebenarnya Adam itu sudah menaikkan doa Bapak kami. Nanti saya akan beritahu kepada saudara, kenapa sampai dia nurut ucapan si ular. Ngerti nggak kamu anak? Mosok kamu nggak dikasih tahu apa yang baik dan jahat? Pasti kamu akan diajar oleh Bapak, namanya anak. Makanya dalam penjelasan mengenai antropologi, manusia yang diciptakan Tuhan itu tidak statis tapi progresif. Selem demuth. Selem itu unsur-unsur yang dimiliki manusia, yang juga dimiliki Allah, pikiran, perasaan, kehendak. Demuth itu bicara soal kualitasnya yang bisa diprogresifkan. Ini berkaitan dengan bahwa manusia diciptakan untuk mengalahkan iblis. Wah, tambah ruwet lagi. Kok sekarang tambah ruwet Pak di sini Pak? Memang kita udah maju sih. Saya teruskan. Sudah diberkati Tuhan? Masih bisa ngikutin? Ini sudah berulang-ulang saya sampaikan. Yang sering dengar katakan amin. Anda bisa mengerti kan? Udah biasa dengar kan? Jadi sebelum manusia jatuh dalam dosa, roh yang menguasai jiwa-jiwa mengendalikan seluruh hidup. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, udah selesai deh. Dikatakan roh mati. Kamu dulu mati. Apa yang mati? Tidak berdaya. Roh penurut tapi daging lemah. Roh itu protumos. Mau taat. Daging astenes. Strengthless. Tidak punya daya. Sehingga manusia, warna jiwanya yang mengendalikan seluruh hidup, bukan didominasi, bukan dipengaruhi roh, tapi dipengaruhi apa yang masuk. Kalau budayanya baik, manusianya jadi baik. Jadi makanya banyak orang non-Kristen juga bisa baik, karena yang diajarkan baik. Tapi sebaik-baiknya ini tetap hidup menurut daging. Sebaik-baiknya filosofi masih termasuk golongan hidup menurut daging. Padahal, saudaraku, Roma pasal 8 itu, orang yang hidup menurut daging tidak mungkin berkenan. Roma 8 ayat 8. Tidak mungkin, sebaik apapun kelasnya tidak berkenan. Pak, kalau filosofi agama, pendidikan yang baik,
Bisa nggak Pak? Baik, baik bisa. Menakjubkan bisa. Nilainya sampai 2 jempol manusia. Nih, bagus kelakuanmu, luar biasa filosofimu. Tetapi kalau anak Allah yang memanggil dia Bapak, yang nanti saya jelaskan, mengalami pembaruan, dapat jempol Tuhan. Kalau mau jempol manusia, enggak usah jadi Kristen. Harus jempol Tuhan. Di mana Tuhan bisa berkata, itu anakku yang kukasihi. Ini anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Hidup kita cuma 70 tahun kalau kita tidak mengejar perkenanan Tuhan. Mau ngejar apa? Semua kan kita tinggalkan loh. Kok bodoh bener sih? Kok yang dipikir makan minum, kehormatan pangkat. Ayo, kita siuman, kita sadar saudaraku. Malah gereja jadi komoditi, orang cari jalan keluar dari masalah-masalah hidup jasmani. Padahal itu bisa diselesaikan dengan tanggung jawab, dengan kerja keras, dengan menjaga kesehatan. Pasti bisa diselesaikan karena Tuhan pasti menolong. Amin. Ini yang dipersoalkan. Nah, kita baca dulu Kejadian pasal 6 nih. Itu penting soalnya. Ada sebutan anak Allah itu. Kejadian pasalnya yang ke-6. Ayat 1 mulai. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Nah, anak-anak Allah di situ keturunan Set yang masih dinaungi Tuhan. Saya membaca itu hatinya ternyuh. Ternyuhnya apa? Walaupun manusia sudah jatuh dalam dosa, tapi untuk keturunan Set Tuhan masih menyertai. Buktinya apa? Ada Henok yang diangkat hidup-hidup. Itu cluenya, itu kuncinya, itu passwordnya. Mosok Allah masih menyertai dan hadir di tengah-tengah keturunan Set. Buktinya, ada yang sampai bisa diangkat hidup-hidup. Itu buktinya. Jadi Allah masih menyertai keturunan Set. Dan mereka disebut anak-anak Allah. Karena ya pengaruh dunia belum jahat. Belum jahat dong. Ini kalau keturunan Kain kan ini keturunan pembunuh itu. Ada Zila, Yubal, Tubal Kain. Waduh, jelek-jelek kelakuannya loh. Tapi prestasinya juga hebat-hebat itu secara jasmani atau fisik. Tapi keturunan Set tidak nampak itu prestasi-prestasi jasmaninya. Tetapi ada satu prestasi yang ditulis. Dan itu cukup membuat saya punya keteguhan hati untuk meyakini bahwa anak-anak Allah itu adalah keturunan Set. Nyatanya Henok bisa masuk surga. Anak-anak Allah ini orang-orang yang masih dalam penurutan terhadap kehendak Allah. Walaupun dalam stadium yang sangat terbatas. Kan waktu pengaruhnya belum jahat, Pak. Mereka masih bisa hidup benar. Begitu kawin campur terus kan. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu. Ya, terus? Siapa saja yang disukai mereka. No, terus? Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Terus? Karena manusia itu adalah daging. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi. Dan juga pada waktu sesudahnya. Ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka, inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala. Jadi kalau mendengar kata raksasa jangan sudah bayangkan 45 meter. Artinya lebih besar dari sebelumnya. Dan memang keturunan Kain ini kan hebat-hebat saudaraku. Ya kan? Ternyata kawin campur itu melahirkan ini keturunan yang hebat-hebat ini. Ya, terus maka 5, 6 itu lihat itu. Ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan. Tuh, terus bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Menyesal di sini bukan seperti menyesal kita, itu menunjukkan kepedihan hati. Aduh, kamu kok begitu ya? Aduh, tuh. Yang tadinya jadi anak, sekarang kawin campur jadi rusak.
Dan tidak ada lagi sebutan anak Allah untuk manusia, kecuali nanti di Yohanes pasal 1 ayat 12 ada yang dijadikan anak Allah. Tapi diberi kuasa supaya tidak otomatis. Nah sekarang yang diajarkan kan pokoknya merasa percaya Tuhan Yesus otomatis jadi anak Allah. Tuh ngawur sekali kan. Ada proses untuk itu. Nah kita akan melihat saudara sekalian, ketika Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan Yesus yang mulia datang menyelamatkan kita, Dia memberikan kita penebusan, ditebus kita, ya, Dia memberikan kita penebusan, kita dibeli, Tuhan mau menggarap kita. Oleh sebab itu kita harus dibenarkan dulu, dianggap benar maksudnya, dianggap benar atau dibenarkan, justificatio, supaya kita benar-benar bisa menjadi benar. Bukan cuma dibenarkan titik. Bodoh. Pembenaran itu proses untuk supaya kita benar-benar menjadi benar. Supaya kita hidup menurut pimpinan Tuhan. Baru bisa menjadi anak-anak Allah. Memanggil Allah Bapa. Lalu Tuhan memberikan Roh Kudus. Untuk apa Roh Kudus? Roh Kudus membawa kita kepada segala Injil. Injil didengar. Injil didengar. Supaya mengalami pembaharuan pikiran diwarnai oleh Injil. Dengan jiwa yang dibaharui, Roma 12 ayat yang kedua, warnanya sama dengan warna roh, maka ini cun. Nanti akhirnya roh kembali menguasai jiwa, mengendalikan seluruh, berarti hidup menurut roh, bukan roh siapa roh manusia itu, tetapi Roh Kudus memimpin, karena ini kan lemah. Maka ada istilah kelahiran baru, dilahirkan kembali. Yang mati ini dilahirkan kembali. Sebenarnya ini refleksi dari penciptaan awal. Maka menggunakan kata itu, anakinao, dilahirkan dari atas. Loh, Tuhan menciptakan manusia kan dari atas. Dari atas ini loh. Palingenesia, dicipta ulang. Nah ini, dicipta ulang. Supaya roh manusia mendominasi. Tapi Roh Kudus harus pimpin dulu. Orang yang dipimpin Roh Kudus disebut anak-anak Allah. Roma 8. Makanya harus menerima pimpinan Roh Kudus. Kalau bicara menurut Roh Kudus, jangan bicara bahasa roh doang atau bahkan karunia-karunia. Bicaralah mengenai tuntunannya bagi kita kepada segala kebenaran Injil, saudaraku sekalian. Nah ini proses panjang. Lalu ini masih karena rusaknya jiwa ini, sirkuitnya udah terlanjur rusak. Maka Allah garap lagi lewat Roma 8 ayat. Walau Allah turut bekerja dalam untuk mendatangkan bagi orang yang mengasihi Dia. Ini namanya kuasa supaya menjadi anak Allah. Kuasa itu exousia, right, hak, bukan dunamis. Ada dua kata yang diterjemahkan kuasa dalam bahasa Yunani. Yang pertama dunamis, yang kedua exousia. Dunamis itu artinya sesuatu yang menggerakkan. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Itu dunamis. Tapi Yohanes 1 ayat 12, exousia, kuasa itu right, hak, privilege, hak istimewa, penebusan, Roh Kudus, Injil, dan penggarapan Tuhan lewat segala peristiwa hidup. Itu hak istimewa. Supaya kita menjadi anak-anak Allah. Bisa memanggil Allah sebagai Bapa. Nah, kesadaran ini akan menggerakkan kita bertindak dengan bijaksana, yaitu bertumbuh dalam keselamatan agar hidup menurut roh, bukan menurut daging. Menurut roh itu artinya bagaimana roh mengendalikan jiwa. Bagaimana roh menguasai, roh mempengaruhi jiwa-jiwa, mengendalikan seluruh hidup. Kita harus kerja keras. Menjadikan kekristenan bukan bagian hidup kita, tapi seluruh hidup kita. Nah, Bapa mengendaki orang-orang yang memuliakan namanya, yang memiliki martabat ini. Jangan bilang
Tuhan dipermuliakan namamu kalau masih tidak bermartabat? Itu masalahnya. Kalau Anda pakai jam tangan mewah, memakai cincin mewah, Anda jalan, kalau orang bilang, itu orang tidak bermartabat, Anda pun tidak bermartabat. Anda pengen dihargai dengan jam tangan mewah atau cincin mewah, yang menghargai Anda juga orang yang menghargai cincin dan jam itu. Tapi kalau ketemu orang yang memikirkan perkara di atas, kamu bisa beli cincin ratusan juta, tapi anak yang gak bisa kuliah juga gak bantu. You bukan manusia. You tidak bermartabat. Gak bisa. Anda kalau mau sombong depan orang-orang yang mencintai Tuhan, orang itu dewasa cuma liatin diem aja, tapi dalam hatinya kamu tidak bermartabat. Kalau bangun rumah, kalau pesta ulang tahun, pesta kawin, kalau beli mobil, gak ada hitungan dia. Tapi kalau untuk pekerjaan misi dia ngitung, kamu tidak bermartabat. Saya kadang-kadang berpikir, Tuhan, uangku cuma segini. Tapi Tuhan bawa saya kepada kebutuhan-kebutuhan pelayanan. Saya sering tergoda untuk minta bantuan orang. Tapi Tuhan bicara begini, kamu belum menjadi seperti anggur yang tercurah, laut yang terpecah. Aku mengizinkan kalian ini supaya kamu belajar dari anggur yang tercurah, laut yang terpecah. Saya baru tahu. Kalau bermartabat, dibenci orang mengalah, dikhianati orang mengampuni. Bermartabat. Tuhan tidak mau dimuliakan orang-orang yang tidak bermartabat. Maka doa Bapa kami dimulai dengan kalimat Bapa. Jadi kalau orang Kristen cuma hafal doa Bapa kami, mulutnya mengatakan dipermuliakan namamu, mulutnya jorok, pikirannya jorok, hidupnya jorok, Tuhan tidak menerima. Tidak bermartabat. Bermartabat dulu baru you bisa bilang dipermuliakan namamu, datanglah kerajaanmu. Panggilan Bapa ini membawa kita menjadi keluarga Allah. Dengan panggilan ini orang percaya memiliki hubungan yang eksklusif sebagai bagian dari keluarga Allah. Anda kalau dipuji orang, dikagumi orang, Anda senang enggak? Anda senang. Tapi orang yang baik berkata, aku tidak mengharapkan pujian dari orang yang tidak kucintai. Percaya enggak, saudara? Anda ngerti? Aku ingin orang yang kucintai mengagumi saya. Tuhan juga begitu. Manusia yang luhur saja akan berkata, aku mau dikagumi oleh orang yang mencintaiku dan yang kucintai. Kalau saya dikagumi wanita misalnya, lalu saya bangga dengan pengaguman itu, saya miskin. Anak ganteng ya, enaknya jadi istrinya. Lalu saya senang, wah martabat saya rendah. Saya mau dikagumi oleh orang yang kucintai dan mencintai saya. Tuhan juga begitu. Dia mau dikagumi, dimuliakan oleh orang-orang yang mencintai dia. Dan dia mencintai orang itu. Orang-orang yang bermartabat. Nah kalau kita di keluarga Allah, karena kita berjalan hidup menurut roh, maka kita saudaraku sekalian baru pantas mengatakan dipermuliakan namamu. Haleluya, haleluya. Kuduslah Tuhan, Engkau baik. Baru layak. Bagaimana orang berkata haleluya, haleluya, tidak jelas kualitas hidupnya. Dengan panggilan Bapa, bagi Tuhan semesta alam kita disadarkan untuk mengenal siapa diri kita. Makanya kalau Adam menyadari dengan benar bahwa dirinya anak, maka tidak mudah dia mengabaikan peringatan Bapa. Ia tidak akan mudah terbujuk. Kamu akan seperti Bapa. Ya iyalah. Ingat ketika Tuhan dibawa oleh iblis di atas bumbungan. Lalu malaikat berkata, coba jatuhkan dirimu. Kan firman-Nya mengatakan dia akan menatang engkau. Kalau pakai bahasa sekarang, Tuhan sudah bisa berkata begini, ya iyalah menatang aku. Kok pakai coba-coba, amin. Tapi aku tidak perlu menjatuhkan diri untuk mencoba apakah Bapak memegang aku. Karena dia pasti memegang aku. Makanya kepada jemaat saya ajarkan, jangan berharap pertolongan Tuhan. Jangan berharap pertolongan Tuhan. Orang yang berharap itu masih gambling. Tapi percayalah pertolongan Tuhan. Sudah punya masalah-masalah. Jangan takut kalau engkau sungguh-sungguh mau jadi anak bagi Tuhan semesta alam.
Tidak mungkin kau dipermalukan Tuhan. Bukan hanya kamu, anak cucumu, keturunanmu akan dipelihara Tuhan ajaib. Dan Allah akan membuktikan orang yang mencintai Tuhan berbeda dengan orang fasik. Jadi mestinya Adam tidak perlu ikutin iblis punya mau. Kalau kau makan buah ini kamu jadi seperti Allah. Tidak usah makan buah ini, aku pasti seperti Allah. Aku diciptakan segambar dengan dia. Ya iyalah aku seperti Bapa. Makanya saya lebih yakin bahwa Adam Hawa itu masih mengalami proses progresif. Tidak perlu tahu apa yang baik dengan cara shortcut. Kalau Allah tahu apa yang baik dan jahat, setuju Allah tahu apa yang baik dan jahat. Anda percaya Allah tahu apa yang baik dan jahat, tapi tidak berbuat jahat. Manusia dikehendaki mengerti apa yang baik dan jahat dan tidak berbuat jahat. Tidak berbuat jahat. Nah, ngikutin iblis, tahu apa yang baik dan jahat, tapi berbuat jahat, selesai. Rusak. Jadi panggilan kepada Allah sebagai Bapa itu merupakan panggilan kita untuk meningkatkan kualitas pengiringan kita yang sungguh-sungguh untuk hidup menurut roh. Jadi kalau kita memanggil atau menyebut Dia Tuhan semesta alam sebagai Bapa, kita dipanggil untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Untuk hidup menurut roh. Seperti yang diteladankan Tuhan Yesus. Dari hal ini kita mengerti mengapa dikatakan dalam firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Itu luar biasa. Kalau Tuhan Yesus adalah anak tunggal Bapa, kita adalah anak-anak Allah. Memang harus dibedakan antara anak tunggal Bapa yang juga adalah Allah dan manusia yang juga anak-anak Allah, tapi bukan Allah. Dan tidak pernah jadi Allah. Dan tidak pernah sejajar dengan Allah. Jadi sebelum kita melanjutkan hidup pengiringan kita kepada Tuhan, melanjutkan kalimat-kalimat doa Bapa kami berikutnya, kita harus melihat satu hal ini dulu. Bapa. Yang artinya kita harus kembali kepada martabat yang semula. Amin.